Oke, kembali lagi di video Dido Channel. Sekarang kita nggak bakal bahas mobil baru, tapi di depan kita nih udah ada Agya. Sebuah Agya yang tampilannya sebenarnya 11-12 sama Agya yang sudah beredar di jalanan. Dan kita lihat bagaimana suka dukanya pemakaian si mobil ini selama 6 bulan. Nah, sebelum kalian tahu, konten ini akan ada penuh dengan promosi. Jadi ini sebenarnya mobilnya adalah mobil rental. Mobil rental dari unit usaha FP Travelogy namanya. Jadi ini unit rental yang menyewakan kendaraan untuk turis-turis atau pelancong yang pengen main ke Bandung atau butuh tour guide buat main ke Bandung. Jadi nanti kalau kalian punya temen, saudara, atau orang yang pengen dibantu jalan-jalannya gitu ya, ditemenin kunjungan ke berbagai tempat wisata di Bandung, boleh, nanti nomor kontaknya akan saya sertakan di bawah. Jadi ini sebenarnya kelihatannya Agyanya sama aja ya kayak Agya pada umumnya, tapi ada beberapa perubahan yang sudah diubah oleh pemiliknya. Jadi kekurangannya itu ditutupin sama perubahan yang sudah di-upgrade dengan fitur-fitur tambahan gitulah. Intinya gitu ya. Jadi kalau misalnya penasaran, yuk kita lihat langsung. Kalau tampilan dari luar sebenarnya kan nggak ada bedanya ya, hitam, black. Tapi kalau secara kasat mata itu antenanya dia udah berubah. Aslinya kan short pole, tapi ini sudah jadi shark fin. Nggak mahal kok. Beli shark fin itu sekitar, kita akan bakal bahas berapa sih upgrade-nya, harganya satu-satu gitu, nggak murah. Jadi total upgrade kekurangan si Agya ini kalau ditotalin cuman 3,5 juta. Tapi kalau misalnya pengen lebih juga bisa sebenarnya, agak mahal sedikit gitu ya, sampai 5 juta. Karena ada beberapa kekurangan yang masih belum di-upgrade. Tapi itu contohnya si short pole, jadi shark fin itu cuman budget di bawah 30.000 lah belinya. Terus ini, dan ini identitas aja sih sebenarnya. Jadi ini bukan Agya yang di-upgrade jadi GR, tapi memang dia adalah Agya G yang punya logo GR ya. Terus kalau dari semuanya sih sama aja sih. Lampu nggak ada perubahan. Jadi tetap DRL-nya sama lampu sennya jadi satu, dan ini LED multi reflektor. Dan ini bukan fog lamp ya, ini LED positioning lamp. Ini karena masih hujan, jadi dia ada basah-basahnya, belum sempat kelap. Karena Bandung lagi rajin hujan-hujannya. Dan ini grillnya yang harusnya warnanya chrome silver, dia dihitamin. Jadi ini pakai stiker ya, bukan diganti. Jadi cuma tutup stiker. Nah itu logo ayam gepreknya juga di stikerin aja. Nah, kalau dari grill sih itu aja perubahannya. Kalau ban sih masih sama, dia ring 14 ya. Karena kalau misalnya GR itu ring 15, dan ini pakai Campiro Eco. Bannya pakai Campiro Eco khas LCGC. Dan ini tebelnya dia juga belum diubah nih. Tebelnya masih 175/65, ringnya 14. Nah, tadinya rencananya si peleknya juga mau diubah jadi hitam, tapi kalau hitam semua nanti jadi nggak kelihatan di jalan. Jadi ini tetap ori aja, warnanya silver. Jadi tetap bawaan ori, warnanya silver. Di sini ada logo VVTi. Nah, sebelum kita muter, kita bahas mesinnya. Mesinnya ini pakai mesin 1200 cc dan tenaganya lumayan, 87 HP dan torsinya 113 Nm. Jadi mobil ini selama di rental dia udah, selama dibawa kemana-mana dia sudah mencicipi berbagai macam jenis jalanan. Nah, dibawa ke Lembang sering, dibawa ke Subang sering, dibawa ke Bandung Selatan pernah nanjak-nanjak gitu ya, ke kebun teh, ke jalanan berbatu. Kalau kalian pernah ke Nemo Highland namanya, nah itu juga pernah ke sana. Astro Highland juga pernah ke sana. Jadi Astro itu wilayah tempat wisata di daerah Bandung Utara, kalau Nemo Highland itu tempat wisata di daerah Bandung Selatan. Mirip-mirip, semuanya punya kebun teh. Jadi tampilannya aja yang beda. Nah, oke, kita kembali lagi ke mobil. Kalau dari wiper sih masih sama aja.
Dan ini nih, ini yang belum, salah satu yang belum diubah karena dia masih power hand auto retract by hand. Auto retract by hand. Nah, kemarin sempat survei-survei, ternyata buat ngerubah ini tuh lumayan mahal. Harganya sekitar 2 jutaan lah. Kalau mau ganti ini jadi auto retract. Jadi nanti di sini ditanamin modul elektrik biar dia bisa buka tutup sendiri. Ini juga nih kalau beli yang orinya mau jadi logo Toyota gitu ya, itu harganya 150.000 yang ori Toyota. Kalau pesen di bengkel tuh harganya segitu. Nah, ini si talang air atau side visor ini udah bawaan ya, jadi nggak bakal nambah lagi dalam paket pembelian, sudah termasuk dari pabrikan juga udah kepasang. Dan juga ini kaca film yang 60% juga udah kepasang dari sananya, mereknya Lumar. Ini juga masih ada stikernya, belum diubah. Nah, dan untuk masuknya dia memang dia sudah keyless, jadi kuncinya nih seperti ini nih, kelihatan nggak ya? Nah, kuncinya seperti ini, mirip sama punyanya Race atau Rocky, dan ini juga pakai aksesorisnya Race atau Rocky, jadi sama persis sebenarnya. Jadi bukanya mah ini tinggal pencet aja nih, garis 2 yang ada di sini dia bakal buka tutup sendiri. Nah, kalau dari samping sih nggak ada perubahan yang berarti. Sekarang kita lihat ke belakang. Nah, ini ya kita lihat lebih jelas. Ini yang antena shark fin, dan ini rear spoilernya juga nggak ditambahin nih, memang spoiler gini nih, minimalis. Nah, ini wiper juga masih sama, dan ini ada logo YouTube saya nih, jangan lupa subscribe ya. Dan ini belinya di Auto 2000 waktu itu. Nah, ini juga logonya ditemin pakai ini ya, cat plastisin. Jadi dia lebih awet daripada stiker, lebih awet daripada kalau misalnya cuma di stikerin. Jadi ini benar-benar dicat ulang, plastisin glossy ya. Terus ini ada logo JR-nya lagi. Jadi ya senada sama si depan tadi, logo yang depan. Cuma ini logonya lebih tebal, lebih keren. Kalau di depan kan chrome silver ya, chrome silver merah. Kalau ini full black dan merah dia. Logonya JR-nya black. Nah, kalau lampu-lampu dia juga belum diubah, cuma di mobil ini dia lampu mundurnya udah jadi LED warna putih. Tapi kalau bohlam dia masih orange, kalau lampu malamnya, lampu senjanya juga dia masih bohlam warna putih, tapi ini covernya merah. Jadi tetap bawaan pabrikan. Yang diubah hanya lampu mundurnya yang putih. Nah, sama, bawaan Agya G itu dia belum punya kamera mundur. Jadi ini adalah kamera mundur tambahan. Nah, aslinya kan kalau punyanya Toyota itu dia bentuknya cube ya. Nah, tapi ini bentuknya silinder. Kenapa bentuknya silinder? Nanti kita bakal kasih penjelasan di depan. Ini dia juga udah ada sensor parkir 2 ya. Ini berguna sekali kalau nggak punya kamera parkir. Bawaannya dia udah punya sensor parkir, tapi kalau kamera parkirnya belum. Nah, logo masih sama, cuma logo G-nya dicopot. Jadi ya simple, clean, minimalis lah. Sekarang bukanya juga ini dia udah pakai tombol elektris, tinggal pencet sekali dan dibuka. Nah, untuk bagasi ini dia pakai pegas ya. Di sini nggak ada perubahan, tapi ada tambahan aksesoris di sini. Nah, ini ada karpet warna hitam. Dan ini harganya juga murah. Ini cuman sekitar 170-an kalau nggak salah harganya. 170 atau 100 ribuan gitu. Murah banget. Bisa dicari di marketplace. Dan ini juga sayangnya untuk versi Indonesia dia nggak punya tutup, tapi dia padahal punya slotnya nih. Sayang banget dia punya slotnya tapi nggak dikasih tutup. Nah, ini juga headrestnya udah 3. Kelebihan AG tipe G daripada Ayla kembarannya itu dia headrestnya 3. Jadi bukan kayak model jadi satu sama kursinya gitu ya. Nah, di sini adalah di bawahnya ada ban serep nih. Tuh ada ban serep tapi pelek kaleng ya, bukan sama kayak yang di bawah.
Oke. Nah, dia seatbelt juga udah 3 titik. Dari belakang itu aja sih ubahannya. Sekarang kita lihat ke depan. Tapi sebelum kita lihat ke depan, kita dengerin azan dulu ya. Break dulu. Oke, sebelum azan kita coba lanjut sedikit lagi nanggung soalnya. Nah, ini kalau kalian sadar ada stiker warna merah nih memanjang dari pintu baris kedua ke pintu baris depan. Jadi ini sebenarnya stikernya punyanya apa? Punyanya si Res, bener. Jadi ini pemiliknya suka banget aksen-aksen GR, namun tampilannya nggak diubah jadi GR. Cuma penampakannya aja diubah jadi GR stikernya. Yuk kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat ubahannya apa aja. Jadi kalau di dalam tuh lumayan banyak ubahannya. Tadi udah dijelasinnya, ini bukanya tinggal dikantongin aja kunci. Kita tinggal buka dan masuk. Nah, ubahan di dalamnya adalah, kita lihat. Nah, karena gelap kita nyalain lampunya. Nah, ini nih beberapa ubahannya kalau kalian pengen tahu. Adanya head unit. Jadi ini head unit diganti, kenapa? Karena waktu itu si mobil ini dibeli pada saat baru rilis banget dan dia belum punya aksesoris kamera parkir yang terintegrasi sama head unitnya. Pernah coba-coba, itu ternyata nggak cocok sama aftermarket yang biasa. Jadi pemiliknya yaudah inisiatif ganti aja semua. Toh nggak rugi. Kenapa nggak ruginya? Nanti kita lihat pada saat kita nyalain mobilnya. Jadi sebenarnya ini ubahannya juga minimalis sih yang di dalam mobil. Jadi yang di dalam mobil itu dia ubahannya head unit, terus ini dikasih phone holder. Nah, itu tombol start stopnya dijadiin ada logo GR-nya. Jadi tempelan nih sebenarnya, warna logo GR Ngedove ini tempelan, ada aksen GR-nya. Nah, terus ini dikasih karena dia aslinya USB 12 volt power socketnya, jadi ini tambahin seperti USB socket. Jadi biar bisa buat charger HP, nggak perlu colok-colok lagi nyari chargeran. Nah, ini ada si cup holder, ada 2 ya cup holdernya, ada 2. Nah, ini kerennya si Agya tipe G ini dia ada logo, bukan logo, dia ada mode manualnya. Jadi ini kan mode parking. Ini Agya Gravity ya yang kita lagi review. Mode parking mundur, netral, drive, dan S dan M. S dan M ini adalah sport dan manual. Istimewanya Agya tipe G itu dia sudah punya pedal shift nih, 2. Punya pedal shift 2 di kiri dan di kanan, sama seperti Agya tipe yang GR. Jadi sampai tipe terendah pun tanpa yang tipe terendah yang Matic ya. Tipe terendah yang Matic itu dia punya pedal shift. Kecuali yang Agya yang tipe manual ya, yang tidak dijual secara umum. Ini juga wipernya udah intermittent dan si lampunya juga udah belum auto, tapi dia udah high beam, low beam ada. Oke. Nah, di sini dia punya kompartemen tambahan nih buat receh-receh, dan sama di bawah tuh buat uang ya. Uang bisa, kartu tol bisa, jadi lebih safe. Tuh uang 2000-an banyak banget buat sedekah. Dan ini juga ada stability control sama traction controlnya ada di sini buat on off-nya. Dan si Agya GR ini sudah dilengkapi dengan hill start assist. Jadi buat nanjak nggak bakal khawatir kalau misalnya mobilnya bakal mundur nanti. Nah, itu yang lain sih nggak ada ubahan. Nah, sayangnya ini ada pengunci jendela, ada auto power up window, tapi autonya cuman di sisi driver, dan ini sayangnya cuma turun aja. Nanti kita bakal peragain setelah mobil dinyalain. Nah, ini juga cuma ada pengatur cermin, spion, isiannya ya. Jadi dia belum bisa auto retract, cuma bisa diatur arahnya aja. Nah, kalau dari setir, ini ubahannya dia adalah ini dikasih cover kulit ya. Harganya nggak mahal kok. Ini cuman sekitar 30 ribuan kalau tidak salah. Pokoknya di bawah 50 ribu.
Dan ini dikasih cover karbon. Nah, ini cover karbon ini belinya bukan di toko aksesoris di Indonesia nih. Dia belinya dari marketplace Cina, dan harganya itu kalau nggak salah, kalau di total semua ini nih cuman 200 ribuan lah. Nah, 200 ribuan. Terus ini tadi dari mana dia bisa tahu kok bisa cocok? Baru beli mobilnya tapi udah nemu yang cocok aksesorisnya. Jadi ini ternyata sama nih setir. Ini adalah setir yang sama dipakai di Race Rocky. Jadi ini adalah semacam part mutual part ya. Jadi nggak beda ini, jadi makanya mirip-mirip banget. Ini juga kasih aksen karbon, nih bukan bawaan dari Race Rocky, ini tambahannya logo GR-nya. Oke, itu ya. Jadi nah, kalau dari interior ini di upgrade-nya adalah dia joknya dikasih cover. Kenapa? Jadi ini joknya dikasih cover, ini juga belinya dari Cina, harganya cuma 200 ribuan. Dan ini dapatnya seset bangku penumpang kiri kanan dan sama di belakang. Nah, cuma di belakang nggak dipasang karena masangnya susah. Jadi tuh aslinya dia bahannya tuh kasar begini nih, kasar tapi ya masih enak lah. Busanya tebel, masih enak didudukin, cuma memang agak kasar. Nah, untuk mencegah agar ini nggak kotor, jadi ya di cover ini. Murah kok ini. Terus juga jok belakang sudah ISOFIX ya. Jadi aman untuk baby carrier, tuh ada logonya di bawah. Tuh sudah ISOFIX kelihatan. Dan ini pelipatannya full ya, nggak bisa 60-40 atau 50-50, kelihatan nggak ada belahannya. Dan seatbeltnya juga udah 3 titik. Dan untuk lampu cabin dia cuma ada di tengah. Nah, ini kenapa warnanya putih? Karena sudah diganti juga. Aslinya warnanya kuning. Dan untuk sun visor dia juga belum vanity mirror, nggak ada cermin di sini. Di sini juga nggak ada. Dan ini juga tambahannya buat aksesoris tisunya. Jadi biar lebih meluaskan ruang, memperluas ruang si Agya yang imut-imut ini. Nah, untuk AC dia juga tidak ada perubahan. Nah, sayangnya nggak ada arah semburan dan nggak ada juga defogger, rear defogger sama front defogger. Tapi dia sudah ada auto climate ya, max cool. Nyebutnya max cool. Oke. Dan untuk yang lainnya nggak ada perubahan lagi sih, nggak ada aksesoris tambahan. Nah, ini tempat sampah. Ini harga 20 ribuan, murah. 20 ribuan apa 15 ribuan gitu kalau di total. Dan ini juga dikasih tambahan headrest biar leher nggak pegel. Oke. Untuk spion tengah dia juga belum auto dimming, dia masih power by hand. Dan ini juga lagi berembun nih gara-gara hujan. Di luar lagi hujan ya. Oke, jadi sekarang kita coba langsung nyalain aja ya, biar kita bisa lihat fitur-fiturnya dari head unitnya. Nah, tuh ya, speedometernya begini ya. Jadi warnanya tuh full orange. Nah, sebelum kita bahas head unitnya sudah Android tuh ya. Tapi sebelum kita ke situ, kita akan bahas speedometernya dulu. Speedometernya ini dia biasa ya, itu RPM, tachometer RPM sampai 220, tapi ini cuma pernah dicoba sampai 120 nyampe sih. Dan ini juga bensinnya sih sudah digital ya, si MID-nya, tapi digitalnya black and white, bukan black and white, orange and black warnanya. Dan ini lagi di set dikonsumsi bahan bakar rata-rata. Ini buat ngatur jam sama menit. Dan ini tuh jamnya ya 6.07 sekarang. Dan ini buat gonta-ganti jarak yang sudah ditempuh. Ya, jarak yang sudah ditempuh. Ini jaraknya udah, odometernya udah sampai berapa? 1700. Ini 90,9 meter, trip A-nya, trip B-nya 1733 CFC. Nah, ini ada fitur tersembunyi nih dari MID-nya yang nggak banyak orang tahu. Jadi kalau misalnya ini odo tripnya ditekan terus, nah dia akan mereset atau nanti akan muncul pengaturan nih ya. Kalau kita misalnya ditaruh di odometer, kita pencet terus, nah dia akan muncul pengaturan nih.
Kalau kita pencet terus, ini bisa gonta-gantiin settingan yang ada di mobilnya. Nah, setahu saya kalau misalnya antara nomor 21 sampai 26 itu dia bisa ngatur alarm bunyinya mau seberapa, terus tingkat ke apa? Tingkat volumenya mau berapa juga, jadi bisa diatur dari sini. Nah, saya belum sempat belajar si 0 sampai yang 0, 1, 2, 6 itu buat apa, tapi 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu salah satunya adalah untuk ngatur si alarm atau tingkat sensitivitasnya. Jadi mau bunyi atau mau enggak gitu ya. Oke. Ini untuk keluarnya harus di end-in. Nah, di end. Oke. Tapi nanti kalau kalian punya pertanyaan boleh nanti bakal saya cari tahu apa gunanya dari masing-masing 0, 1, 2, 6-nya itu. Nah, dari speedometer kita beralih sebelum ke head unit. Ini juga pengaturannya si setirnya dia sudah tilt ya, tapi belum teleskopik, tapi cukup lah. Kenapa? Karena untuk yang tingginya saya 170 itu sudah nyaman sekali nih duduknya, jadi sangat menopang tubuh dengan sempurna. Yang tingginya saya 170, cuma sayangnya memang bangkunya bukan semi bucket, jadi ya posisinya enak duduk aja, nggak sampai meluk gitu. Nah, ini di sini ada tombol pengaturan audio. Ini buat ngerubah sumber suara ya di head unit. Ini buat nyepetin, lambatin, atau next lagu. Ini buat Bluetooth teleponi, dan ini untuk aktifin voice command. Tapi ini voice commandnya udah diganti karena head unitnya ganti, jadi cuma buat mute doang. Karena voice commandnya sudah hilang karena head unitnya diganti kan. Dan ini ada tombol power. Nah, di AG tipe G ini punya tombol power, jadi dia mantep lah. Mantep banget gitu. Jadi udah tipe terendah, dia punya pedal shift, terus punya tombol power lagi. Oh ya, mesinnya juga 1200 cc 3 silinder. Tadi udah dijelasin di depan 1200 cc 3 silinder, tenaganya 87 HP, torsinya 113 Nm. Kita nggak perlu lihat mesinnya, semua orang udah pada tahu. Ini pakai mesinnya Rocky. Dan ini kita sekarang bahas head unitnya. Head unitnya nih tampilannya udah Android banget. Dia screensavernya jam sama tanggal. Sekarang tanggal 3 Desember, hari Minggu. Ini tombol home. Nah, tampilannya seperti ini. Dia template-nya seperti ini aja. Ini buat musik dari Bluetooth. Ini jam sama tanggal sama hari. Dan ini radio. Ini untuk kompas, nyambungnya ke Google Maps. Ini music ya. Bluetooth teleponi. Jadi ini bukan Spotify. Nanti menu Spotify ada lagi. Ini tombol menu ya, home. Ini lihat riwayat telepon, sama ini tombol setting. Yang lainnya sih ini tombol back, sama ini menu buat volume sama menunya. Nah, buat volume, naik turunnya volume. Nah, ini kita lihat menu di atasnya, dia ada WiFi, Bluetooth, car setting, sound setting, system optimize. Ini buat semacam clear cache kalau misalnya di HP gitu ya. Ini buat close screen. Jadi kalau misalnya lagi malam gitu ya, sinarnya terlalu terang, karena si kaca belakangnya itu kaca filmnya tidak terlalu gelap, jadi kalau malam tuh kelihatan banget kita lagi nyalain head unit, tuh bisa ngegunain fitur itu. Dan ini untuk aktifin WiFi dan Bluetoothnya. Nah, dari WiFi Bluetooth ini kita bisa menyambungkan si Spotify ya di sini, dan semua aplikasi Android yang ada di head unit mobil ini. Kalau ini mah fitur-fitur standarnya radio, musik, bisa muter video, Bluetooth call, Bluetooth music, jadi muter musik dari sambungan Bluetooth. Ini galeri, bisa masukin foto juga, dan file manager. File manager ini ya buat kayak di Android, bisa buat ngatur-ngatur file. Terus ini ada car info. Nah, car info ini nggak terlalu penting ya. Jadi udah template-nya udah dari sana udah disetting. Ini juga settingnya buat setting WiFi, Bluetooth, audio. Jadi yang disetting di atas ini bisa muncul di sini juga. Jadi nggak perlu repot-repot buka di sini. Nah, ini juga audio settingnya mau pilihnya versi apa. Jadi ada rock, biasanya pop, segala macam, jazz, atau user, tuh muncul semua kan.
Tapi bagusnya sih live pilihnya kalau di mobil ini. Nah, ini sampingnya banyak aplikasi-aplikasi pendukung yang seperti ada di HP Android nih. Ada steering wheel key, ini buat ngatur si template si setir ya, tombol-tombol di setir. Ini ada manual book, sound recorder, Google Chrome-nya juga aktif selama si internetnya aktif. Ini ada Play Store, ada Map, ada YouTube, ada Spotify, ada Speed Play. Speed Play ini semacam mirroring wireless tanpa kabel. Jadi kita nggak perlu download apa-apa lagi di HP, nanti dia bakal nyambung sendiri kalau kita mengaktifkan Bluetooth secara wireless. Nah, ini juga ada Netflix dan Waze. Nah, di sini nggak ada yang lain selain Netflix. Kenapa? Karena seperti dikunci ya, aplikasi lain nggak bisa masuk kecuali Netflix. Jadi Netflix sih udah cukup sih sebenarnya. Dan ini Speed Play ya. Speed Play-nya ini tinggal nanti nyalain Bluetooth, kita bisa langsung nyambung. Nanti kita bakal peragain gimana nyambungnya ya. Oke, itu aja sih aplikasi-aplikasinya yang ada di Headwind ini. Jadi beberapa ada yang bisa di-download, ada yang bisa enggak, tapi ini bawaannya udah cukup. Dan untuk penampilan kamera mundurnya nih cukup bagus. Dia kualitasnya udah HD, tapi ya masih HD ya, jadi jangan berharap jernih banget, tapi udah cukup, ada garis pemandunya juga. Oke, sekarang kita coba nyambungin ke si mirroringnya atau wireless mirroringnya ya. Yuk ya, sekarang setelah Bluetoothnya dinyalain, lagi coba connecting. Untuk connecting pertama kali dia memang agak nge-lag, tapi nanti kalau misalnya udah connect sekali dia bakal lancar. Kita tunggu aja ya. Oke nih ya, di Agia G-CVT ini kan yang head unitnya udah diganti, jadi yang bisa Android Auto dan Apple CarPlay, dan dia sudah bisa wireless. Nah, ternyata untuk nyambunginnya itu nggak hanya cukup ngidupin Bluetooth, jadi butuh Wi-Fi-nya juga, Bluetooth-nya juga nyala. Nah, caranya itu, jadi si Wi-Fi-nya nggak boleh ngebaca oleh Wi-Fi lain, Wi-Fi rumah atau Wi-Fi yang ada di sekitarnya. Jadi harus di forget network dulu, yang pernah Wi-Fi kesambung secara otomatis, dia baru cepat nyambungnya. Jadi syaratnya yang harus nyala itu adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan si deteksi lokasinya. Jadi dia agar Spotify-nya, HP-nya, terus Google Map-nya bisa terhubung secara wireless dan secara otomatis. Kalau misalnya syarat dari 3 itu nggak tercapai, dia bakal susah nyambungnya. Nah, ini tampilan sudah tersambungnya ya. Ini ada Spotify-nya, ini adalah riwayat pengen kemana gitu ya, tujuannya atau tempat yang sering dikunjungi. Terus ini tampilan Google Map-nya. Dan ini ada beberapa pilihan nih. Ini icon Google Map, ini Spotify, ini riwayat telepon, sama voice command. Voice command Google Assistant ya maksudnya ya. Jadi biar bisa baca secara wireless. Terus ini juga buat tampilannya kalau ini. Jadi mau full map aja, pilih icon-iconnya juga bisa di sini. Nih, ini icon-icon yang bisa terhubung ya. Jadi nanti Spotify notifikasi kalender, terus notifikasi pesan, messenger, semua bisa muncul di sini kalau di login. Ini juga ada ramalan cuaca, weather, ada WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis, nanti biasanya muncul di atas ini nih. Terus sama di sini ada YouTube Music, dan bisa di customize yang mau ikonnya ada di sini apa aplikasinya. Nah, kalau yang icon yang di bawah ini tadi, ini tuh untuk misah layar. Jadi nanti layarnya akan terpisah seperti ini. Nah, belum pernah coba Google Asistennya bisa ini atau enggak ya deteksinya, tapi kita coba. Hey Google. Hey Google. Dia memang agak lama ya karena jarang dipakai juga. Nanti biasanya juga kadang-kadang suka nggak kedetek. Tuh kan, ngebacanya apa gitu. Oke, review dari Android Auto-nya segitu dulu. Jadi nanti kalau kalian punya pertanyaan tentang head unit ini murah kok. Jadi sepaket dengan kamera belakangnya itu cuman sekitar 1
1,8 gitu kalau nggak salah, atau 2 jutaan gitu ya. Pokoknya di kisaran 2 jutaan lah udah dapet head unit yang selengkap ini ya. Oke, kita lanjut lagi reviewnya. Oke, kalian tadi udah lihat ya beberapa fitur yang ditambah di mobil ini. Nanti kalau kalian ada yang berminat yang tinggal di Bandung atau butuh tour guide gratis gitu ya, mau jalan-jalan diantar pakai mobil rental dari Happy Travelogy, boleh nanti hubungi nomor yang di bawah ini ya. Boleh kabarin aja, nanti kita bakal datang ke rumah kalian atau nanti ketemuan di mana gitu ya. Dan nanti pokoknya ini tour guide-nya gratis, drivernya gratis, nanti kalian tinggal bayar bensin aja ya, sama bayar tempat wisatanya tentunya ya. Oke, sampai ketemu lagi ya nanti di review berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kalau kalian punya pertanyaan berapa nanti biaya per jamnya atau biaya kesehariannya untuk unit ini, boleh kalian nanti hubungi nomor di bawah ini. Kalau untuk drivernya sih kalian nanti kasihnya seikhlasnya aja, boleh, terserah gitu ya. Yang penting kalian senang, diajak jalan-jalan, dan semua tempat wisatanya tercapai. Oke, sampai ketemu lagi ya di video review berikutnya. Sekian review dari Gia tipe G-CVT yang sudah di-upgrade dengan segudang fitur tambahan yang memanjakan mata ini. Nanti kalau kalian butuh nomor kontaknya boleh tanya aja di bawah, nanti juga bakal saya sertakan. Sampai ketemu lagi ya di video Dido Channel. Tunggu review berikutnya dari mobil-mobil terbaru. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke, bye-bye.